Anton Pavlovich Chekhov, 1860-1904. Lebih gampang menulis tentang Socrates daripada menulis tentang seorang gadis atau koki. Anton Chekhov, Surat Menyurat dengan A.S. Severin, 2 Januari 1894. Anton Pavlovich Chekhov lahir di kota pelabuhan Taganrog, Rusia yang berjarak lebih dari 1000 km di selatan Moskow, anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah pedagang kelontong yang mendidik anak-anaknya dengan keras. Ibunya asal Ukraina, yang masih mudanya sering berkeliling negeri mengikuti ayahnya berdagang pakaian, suka bercerita kepada anak-anaknya tentang kisah-kisah yang ditemuinya sewaktu berkeliling. Ketika remaja, Chekhov sudah menunjukkan bakat bercerita yang membuatnya sangat populer. Ia suka membuat lelucon-lelucon dan sering tampil melawak di panggung dengan cukup sukses. Tak heran kalau ia pun bercita-cita menjadi seorang artis pelawak. Namun, takdir menentukan bahwa Chekhov terjangkit radang perut saat ia berumur 15 tahun. Keadaannya cukup gawat, sehingga ia harus beristirahat cukup lama di tempat tidur. Ia dirawat oleh seorang dokter yang datang secara teratur. Dalam kunjungannya, dokter asal Jerman ini bercerita tentang kehidupan sehari-harinya sebagai dokter. Hasil obrolan dengan dokter Jerman ini membuatnya bertekad untuk menjadi dokter. 4 tahun kemudian, Chekhov muda mendapat beasiswa belajar ilmu kedokteran di Moskow. Saat Chekhov berusia 16 tahun, ayahnya bangkrut dan kabur dari penagih hutang ke ibu kota, meninggalkan Chekhov yang masih harus menyelesaikan sekolah. Untuk membiayai sekolah, Chekhov mulai menulis cerita-cerita pendek yang dikirim ke koran lokal. Karyanya pada masa ini bersifat jenaka dan dibuat dalam waktu yang sangat ringkas. Kegiatan menulis ini terus dilanjutkan saat Chekhov kuliah dan juga saat ia akhirnya praktek kerja dokter. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi terkenal dan berhasil membuatnya mampu membiayai seluruh keluarganya yang jatuh miskin. Selesai kuliah, Chekhov bekerja sebagai dokter, melayani pasien-pasien dari berbagai kalangan masyarakat, kebanyakan orang miskin pedesaan. Di saat inilah ia terinfeksi radang paru-paru yang menjadi kronis. Selama bertahun-tahun, Chekhov menyembunyikan penyakitnya dari sanak keluarga. Chekhov menulis dengan latar belakang kehidupan sehari-hari dalam segala aspeknya, kerentanan, keterbatasan manusia, dan tragedi kehidupan yang dibungkus dengan kejenakaan dan empati. Kalau pada awalnya karya-karya Chekhov lebih menekankan humor, di puncak karirnya, tulisannya menjadi sedikit lebih panjang dan lebih bernuansa filsafat. Meskipun begitu, tetap ringan dan mudah dicerna masyarakat luas. Cerita-cerita Chekhov berakhir terbuka, tidak tuntas berakhir bahagia maupun kesedihan. Cerita-cerita Chekhov mempertanyakan, tidak memberi jawaban. Jika jalur cerita menjadi dramatis dan akhir cerita menjadi nyata, makna yang akhirnya terungkap tidak bersifat mutlak. Cerita-cerita Chekhov hanya berkisah, tidak menilai ataupun menggurui. Chekhov menolak untuk mengambil sikap tertentu. Itu diserahkan kepada Anda, sang pembaca budiman. Di puncak karirnya, penyakit paru-parunya menjadi semakin parah dan berakhir fatal. Chekhov meninggal dunia pada usia 44 tahun di kota Badenweiler, Jerman. Ia mewariskan sejumlah novela, naskah sandiwara, dan lebih dari 500 cerita pendek.